mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertahta selama-lamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus. Happy Sunday. Apa kabar Bapak Ibu? Kami berdoa dan berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Naikkan syukur kita sebab Tuhan baik. Bahwa saya selamanya kasih setia. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami mau datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Dengan seluruh kehidupan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Bapa. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan jawaban-jawaban atas setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Kami siap memuji dan menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Firman Tuhan katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya untuk turun-temurun. Amin. 2, 3, go. Hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal, yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku ragu, Kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku sepanjang jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku. Janji-Mu nyata di dalam hidup.
percaya Tuhan, pertolongan itu hanya datang daripadamu Bapa. Amin. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Allah yang penuh dengan mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami tahu Kau mengatakan kepada kami bahwa tenanglah, tenanglah. Hidup kami ada di tangan yang benar, ada di tangan Tuhan kami yang hidup. Haleluya Tuhan. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Bersabarlah, jangan
Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur buat segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana saat ini kita berada. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam. Bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Bahkan sukacita kita menjadi penuh karena firman Tuhan yang menolong kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi yang baik ini atas segala kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Hari demi hari yang kami jalani, kami boleh merasakan ini semua karena anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini untuk bersama-sama jemaat Tuhan merenungkan kembali akan firman-Mu yang memberikan kekuatan, bahkan memberikan mujizat bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan segenap hati mendeklarasikan kabar baik. Kita angkat Alkitab kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Haleluya. Saya senantiasa bersemangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ketika kita bersama-sama mendeklarasikan kabar baik. Karena kita percaya apa yang kita ucapkan dengan iman boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap berbicara tentang royal priesthood. Kita adalah orang-orang yang dipilih menjadi imamat rajani. Tapi kita mau percaya bahwa hidup kita yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita oleh Tuhan untuk kita menghormatinya. Kita juga mau belajar hari ini tentang honor others. Menghormati dengan yang lain. Kita mau belajar Bapak Ibu pagi ini untuk kita bersama-sama. Setiap orang yang ada di sekitar kita, kita mau menghormati seperti Tuhan ajarkan. Sudah 1 tahun pandemi ini berjalan Bapak Ibu. Saya ingat betul kita ada di bulan akhir Maret sudah beribadah secara online. Dan luar biasa, thank you for volunteers. Luar biasa Anda semua dengan dedikasi, kedisiplinan, dan tenaga yang luar biasa. Setiap minggu sekarang harus di swab antigen. Dan ini tidak mudah. Beberapa volunteer mengatakan, wah ini tidak nyaman. Tapi untuk pelayanan mereka mau kerjakan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Thank you juga buat tim Praise and Worship yang luar biasa, yang senantiasa membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam. Tadi dikatakan, tenanglah. Biarlah di musim apapun, kita mau bersabar dan jangan menyerah. Suatu syair yang luar biasa yang baru dinyanyikan oleh tim Praise and Worship supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, dan senantiasa tenang di dalam menghadapi situasi apapun. Baik itu tidak mudah, bahkan sulit, kita tetap tenang karena kita memiliki Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan yang Tuhan percayakan
adalah kehidupan yang luar biasa. Tuhan menginginkan setiap kita menjadi living stone, batu hidup, sehingga batu hidup itu bisa menyusun suatu bangunan rumah rohani. Orang-orang yang dikumpulkan Tuhan di dalam suatu komunitas gerejanya untuk saling menguatkan, sehingga terbentuklah bangunan rohani yang kokoh. Anda dan saya adalah bagian-bagian batu hidup itu. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita senantiasa bersemangat di dalam menjalani hidup ini. Karena kita tahu saat-saat yang tidak mudah ini, ketika kita bersama-sama ada kekuatan yang luar biasa. Kita nggak tahu kapan akan berakhirnya pandemi ini. Tapi ketika kita berjalan bersama-sama, waktu yang lama itu tidak akan menyurutkan semangat kita. Haleluya. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 17. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hormatilah raja. Ini suatu kata-kata untuk kita meresponinya dengan sungguh-sungguh. Kalau dikatakan hormatilah raja, bahkan di belakangnya ada tanda seru, ada komen, ada komando, ada perintah untuk kita menghormati raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan setiap kita ketika kita menghadap raja di atas segala raja? Di dalam ibadah online, saya selalu mengajak, mari kita berpakaian rapi dan tidak terlambat. Saya mengajak jemaat untuk menghadap raja di atas segala raja dengan penuh hormat. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan berbeda dengan sesuatu yang kita lakukan dengan asal-asalan. Yuk, kita mau menghadap raja di atas skala raja dengan penuh hormat. Dalam hal ini, kita boleh belajar walaupun online. Ayo, kita mau berpakaian rapi dan tidak terlambat, tidak asal-asalan. Saya mengajak, makanya keluarga kami seringkali memposting foto 10-15 menit sebelum ibadah, karena saya merasa Bapak Ibu sebagai pastor untuk memberikan contoh kepada jemaat untuk mencintai dan menghormati raja di atas segala raja ketika kita beribadah. Hormatilah raja. Haleluya. Pagi ini saya akan beri judul Honor Others untuk sharing firman Tuhan. Biarlah ini memberi kekuatan kita bahwa Tuhan Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita sangat memperhatikan detail kehidupan kita. Bagaimana kita untuk dapat bisa menghargai orang lain, bisa menghormati orang lain. Yang pertama, cara yang saya akan bagikan yaitu melihat orang lain lebih penting dari diri kita. Melihat orang lain lebih penting dari diri kita. Seberapa banyak seringkali kita memiliki rasa bahwa perlu adanya pengakuan dan penghargaan dimanapun kita berada. Di dalam komunitas, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga pun, di dalam gereja pun, semua perlu penghargaan. Saya yakin Bapak Ibu, semua orang perlu dihargai, perlu dihormati. Tapi saya mau mengajak khusus untuk hari ini, untuk kita
berikan hormat kepada orang lain. Belajar untuk menghargai orang lain. Yang pertama yang saya katakan, melihat orang lain lebih penting dari diri kita. Kita mau belajar bahwa orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan itu tidak kebetulan. Kita diajak untuk belajar menghormati mereka, karakter apapun yang ada di dalam kehidupan mereka. Kita ini masih di dunia Bapak Ibu, kita masih berhadapan dengan 1001 macam karakter orang. Tapi kita mau belajar untuk kita menghormati. Kadangkala karakter yang Tuhan tempatkan di sekitar kita ada orang-orang yang menjengkelkan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengajak kita untuk kita menghormati. Ayo kita lihat kisah Abram yang sangat menghormati orang lain dan melihat orang lain lebih penting daripada dirinya. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 13 ayat ke-7 dan 8 dan 9 saya akan bacakan. Kejadian 13 ayat 7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lut. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini adalah kerabat. Ayat yang ke-9 Bapak Ibu, perhatikan. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini sesuatu sikap mementingkan orang lain. Abram mempersilahkan Lot, silahkan. Kalau nanti kamu pilih yang ke kanan, saya yang ke kiri. Kalau kamu pilih yang ke kiri, saya pilih yang ke kanan. Bapak Ibu, dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan perjalanan setiap kita? Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan yang sering kita lakukan adalah saya lebih dulu yang utama, baru kamu, baru yang lain. Tapi kita mau belajar honor others, yaitu melihat orang lain mau lebih penting daripada diri kita. Tidak mau bertengkar, menjauhi perselisihan. Ayo Bapak Ibu, banyak teman, bahkan masa pandemi seperti ini, ayo kita akan membuka diri kita untuk semakin banyak berbuat baik. Kehidupan ini sangat singkat Bapak Ibu. Jangan kita dipusingkan dengan rasa iri hati dan lain sebagainya. Ayo, banyak teman dan sahabat Anda. Saya percaya itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Filipi 2 ayat 3-4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayo, kadangkala di dalam forum diskusi, forum meeting gitu Bapak Ibu, saya kemarin sangat diberkati dengan pertemuan dengan seorang sahabat. Dia mengatakan kepada saya, ya saya ini bersyukur. Setiap teman saya ini mengajak saya untuk melakukan presentasi di dalam suatu perusahaan untuk memasarkan produk. Saya biasanya akan memberikan penjelasan, tetapi seringkali audien yang mengikuti memiliki pertanyaan-pertanyaan yang cukup konyol, dikatakan seperti itu. Tapi cara saya tetap menghormati. Kadangkala kalau melalui emosi gitu ya, pertanyaannya nggak jelas. Bisa aja kita marah dan tidak sesuai. Kadangkala kita akan mempertahankan pendapat kita.
Tapi teman saya berkata, "Mas, saya itu senang kalau Pak Cahya yang presentasi. Karena setiap presentasi Pak Cahya itu memberikan audiens suatu ide dan juga mengumumkan pendapat selalu dihormati sama Mas Cahya. Kalau prinsipal-prinsipal lain itu kadang kalau audiensnya punya pertanyaan yang konyol, dia biasanya emosi dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan Pak Cahya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya belajar ketika kita menghormati orang lain, kita memberikan respect apa yang diutarakan. Memang kadangkala cara berpikir kita berbeda satu dengan yang lain. Tapi ketika kita menghormati orang lain akan merasakan diterima. Dan ini adalah ajaran Yesus bagi kehidupan kita untuk menerima orang lain. Cara yang pertama untuk kita bisa menghormati orang lain yaitu menganggap orang lain lebih penting dari kita. Yang kedua, caranya supaya kita bisa menghormati orang lain, belajar mengalahkan ego. Belajar untuk kita tidak egois, menang sendiri, atau dikatakan jangan sombong. Firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ke 7, saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kedua, kita akan mencontoh guru besar kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus adalah raja di atas segala raja, tapi Yesus memberikan contoh, menanggalkan segala jabatan, segala dikatakan pangkat, bahkan haknya. Yesus mau mengosongkan dirinya buat Anda dan saya. Bapak Ibu, sebentar lagi kita juga akan memperingati Paskah. Bagaimana Yesus membela Anda dan saya. Yesus harus menderita di kayu salib. Dia harus diolok, harus dicaci maki, bahkan diludahi. Kelihatannya menjadi orang yang sangat tidak berharga sekali saat itu. Tapi Yesus mau melakukan itu demi Anda dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar rendah hati itu untuk tidak sombong. Apa yang harus disombongkan dalam hidup ini Bapak Ibu? Jabatan Anda, kekayaan, kepinteran, kecerdasan Anda? Jangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo kita mau belajar untuk tidak egois, tidak menang sendiri. Kadangkala di dalam gereja pun juga bisa terjadi. Ketika kita meeting, terus mengumpulkan ide, terus idenya mungkin tidak diterima atau banyak yang tidak mau menjalankan, akhirnya mau tidak mau biasanya putus asa. Wah, ini bukan komunitas yang baik. Enggak, Bapak Ibu. Ayo kita mau belajar untuk mengalahkan egois kita, kesombongan kita. Firman Tuhan senantiasa mengajarkan kita untuk kita belajar rendah hati. Yuk, yang ketiga, cara supaya kita dapat menghargai, menghormati orang lain yaitu meningkatkan kerendahan hati kita. Ingat bahwa kerendahan hatilah yang mampu untuk dapat menerima orang lain. Ketika Bapak Ibu mau rendah hati, saya percaya kita diajar untuk menerima orang lain, menghargai. Padi makin berisi, makin merunduk. Yuk kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat 33. Amsal pasal 15 ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat.
dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita percaya bahwa ketika kita mau rendah hati, ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kita mendapatkan kehormatan, Bapak Ibu. Dan saya percaya hal ini. Saya yakini firman Tuhan ini. Ketika kita mau merendahkan hati kita, Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Itu memang ya dan amin. Seringkali kita diperhadapkan dengan situasi kita diremehkan orang, kita tidak dianggap orang. It's okay Bapak Ibu. Kita mau mengambil sikap rendah hati. Kerendahan hati memampukan untuk kita menguasai keadaan. Kerendahan hati memampukan kita untuk tetap tenang. Firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayo, kita mau tingkatkan rasa rendah hati, supaya kita mau menerima orang lain apa adanya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehormatan sedang disiapkan Tuhan buat setiap kita. Kapan itu? Pasti kita setia untuk rendah hati, Tuhan akan menyiapkannya. Saya belajar dari semuanya ini Bapak Ibu. Ketika saya kuliah, ketika saya di dalam pelayanan, kadangkala saya memulai dengan hal-hal kecil. Saya ingat betul ketika pelayanan di kampus, saya sebagai menata tikar kalau mau persekutuan. Oh, saya suka sekali atur tikar, geser bangku sana, bangku sini, supaya kita bisa mengadakan ibadah persekutuan di mahasiswa. Dan ketika dilihat itu, saya mulai dipercaya untuk memegang suatu pemuritan. Dan pada akhirnya saya menjadi ketua camp di tahun 1998. Dan saya merasakan bahwa ketika kita mau mengawali hal-hal yang kecil, kita akan diberi Tuhan hal-hal yang luar biasa. Small is big. Senantiasa kita dengar dari Pastor Jimmy Untoro. Small is big. Hal-hal yang kecil kita lakukan akan mendatangkan hal-hal yang besar. Matius 11 ayat yang ke-29 mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, ketika kita memiliki kerendahan hati, kita menjadi orang-orang yang tenang. Orang yang dapat menguasai keadaan. Dan kita tetap percaya bahwa kualitas kehidupan kita tidak sedikit pun berkurang ketika kita rendah hati. Saya ulangi lagi, kualitas kehidupan kita, kepintaran, kecerdasan yang kita miliki tidak berkurang ketika kita melakukan kerendahan hati. Saya percaya Anda dan saya disiapkan Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kerendahan hati. Mari Bapak Ibu, rendah hati bukannya rendah diri, minder. Kalau minder berbeda Bapak Ibu, tidak bersyukur dengan segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Oh, aku enggak bisa ini, oh jangan saya enggak bisa. No. Saya mengajak kita punya Tuhan yang dahsyat. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya mau bercerita. Ada seorang yang sangat tekun di dalam pekerjaannya. Dan orang ini memiliki integritas yang tinggi. Bahkan kedisiplinan yang luar biasa. Selama dia sekolah, dia bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Tetapi ketika dia berada di suatu perusahaan, dia sering kali dicaci maki oleh bosnya. Kamu tidak bisa dan sebagainya, padahal dia lakukan. Dan suatu ketika bosnya itu tahu, anak ini adalah anak yang bisa dimanfaatkan. Kamu tak kasih gaji kecil, tapi kamu tak suruh A, B, C, D. Dan saya sering kali, atau bukan orang yang menyuruh tadi, bosnya itu,
mengatakan, saya akan seringkali menyuruh kamu dan saya akan seringkali bahwa apa yang Anda hasilkan adalah jelek, kurang dan kurang. Dan anak ini Bapak Ibu dengan setia melakukannya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di suatu ketika bos ini akan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Dia ingat kepada anak ini. Anak ini dipanggil dan bos ini meminta maaf. Sorry ya, selama ini saya memanfaatkan kamu di dalam perusahaan. Saya tidak memberikan kamu gaji yang pantas, padahal hasil kerjamu baik. Saya minta maaf, saya memanfaatkan kehidupanmu. Sang anak yang tadi, karyawan tadi, sungguh mengagetkan. Dia menjawab, Bapak Ibu, Pak, saya sangat tahu persis Bapak selalu memanfaatkan kehidupan saya. Tapi saya tetap setia mempersembahkan kehidupan saya buat Bapak. Saya tahu persis Bapak memanfaatkan saya. Dan dia katakan, saya bersyukur Pak, ada orang yang memanfaatkan saya. Karena saya adalah orang yang bermanfaat ternyata. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di dalam situasi kehidupan yang dijalani, banyak orang yang memanfaatkan Bapak Ibu. Kita mau bersyukur. Kalau kita dimanfaatkan orang, berarti kita adalah orang-orang yang bermanfaat, bukan sebaliknya. Tetap setia, rendah hati, menganggap orang lain lebih berharga dari kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa. Kita menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa orang-orang sekitar kami adalah orang-orang yang tidak kebetulan berada di sekitar kami. Karena Tuhan sedang membentuk karakter kami untuk kami belajar menerima mereka, menghormati mereka. Karena Engkau Yesus yang sudah memberikan contoh. Engkau pribadi yang penuh kuasa, Raja di atas segala raja, mau mengosongkan dirinya untuk setiap kami boleh berharga di mata Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih dan anugerah-Mu Kau limpahkan bagi kami. Bila kami menerima berkat kasih dan cinta yang dari Engkau, kami boleh berhasil dan beruntung karena Tuhan Yesus. Kami percaya kami menerima berkat, kemurahan dan anugerah-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Super Sunday. God bless you all. Amin.